Halo teman-teman, semoga dalam pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan. Walaupun dalam masa pandemi ini kita senantiasa untuk semangat belajar dan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tetapi dalam masa pandemi ini saya merasa sedih. Karena apa? Banyak siswa yang telah diberikan fasilitas yang baik oleh orang tuanya, tetapi tidak dimanfaatkannya dengan baik. Padahal banyak siswa di luar sana yang rela berjuang untuk bisa pembelajaran online sesuai video di bawah ini. Saudara, sejumlah anak-anak di Desa Siporkas, Kabupaten Simalungun terpaksa memanjat pohon di areal perbukitan untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara daring. Warga berharap pemerintah memberi solusi agar desanya mendapat akses internet. Hampir setiap hari, sejumlah anak-anak di Desa Siporkas, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun harus berjuang keras untuk dapat mengikuti proses belajar. Mereka terpaksa memanjat pohon di areal perbukitan hanya untuk memperoleh akses internet sehingga dapat mengikuti pembelajaran secara daring yang dilangsungkan sejak pandemi COVID-19 melanda. Untuk mencapai areal perbukitan tidak gampang. Anak-anak harus berjalan kaki sejauh 1,5 kilometer dari desanya. Apa yang dilakukan anak-anak ini tidak untuk ditiru, saudara, karena dapat membahayakan keselamatan. Akses internet memang menjadi sesuatu yang langka di desa yang hanya berjarak sekitar 25 km dari ibu kota Kabupaten Simalungun. Bahkan di desa yang memiliki 7 dusun ini, sinyal untuk menelepon juga sangat sulit. Pertama harus dari rumahnya orang itu harus mencapai perbukitan yang tadi lah. Ya, otomatis lah terpaksa kan, karena apa? Jangankan sinyal untuk ini 4G, layanan internet, komunikasi nelpon aja gak susah dia bang. Jadi ya apa boleh buat ya, perjuangan anak didik kita, anak warga kita itu harus mencapai bukit lah ini biar ada ketemu ininya sinyalnya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Simalungun dan pusat segera dapat mencari solusi terbaik, sehingga anak-anak tidak harus lagi menempuh bahaya dengan memanjat pohon hanya untuk belajar. Tim Liputan Kompas TV Simalungun, Sumatera Utara. Nah, bagaimana perasaan kalian saat melihat video tersebut? Hanya kalian yang bisa menjawabnya. Kemudian, banyak juga berita yang bermunculan mengenai siswa yang bersemangat untuk bersekolah online. Kemudian, di bawah ini merupakan contoh berita mengenai siswa yang bersemangat walaupun dalam keterbatasan media yang dimilikinya. Kemudian, ini juga salah satu berita mengenai siswa, dia rela menjadi kuli bangunan demi membeli HP untuk bisa belajar secara online. Nah, setelah kalian melihat dari video dan berita tersebut, pelajaran apa yang kalian dapat? Coba ditulis di buku kalian. Mungkin dari video dan berita tersebut, kita bisa untuk mengubah kebiasaan kita untuk senantiasa bersemangat dalam belajar walaupun dilakukan secara online. Karena kita telah diberikan fasilitas yang terbaik oleh orang tua kita. Jadi, kita berpikir untuk membahagiakannya dengan semangat dan bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan oleh orang tua kita. Kemudian, ada beberapa tips agar bisa semangat dalam masa pandemi sekarang ini. Yang pertama, ingat ada orang tua kita yang akan kita banggakan. Kemudian yang kedua, manfaatkan dalam sehari maksimal 2 jam untuk belajar. Yang ketiga, jika ingin belajar, cari posisi untuk belajar efektif, misalnya dengan mendengarkan musik atau yang lainnya. Kemudian ada tips dan trik meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Yang pertama, membuat agenda belajar.
Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas atau dengan membuat jadwal. Yang kedua yaitu menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tentukan apakah kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestik. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi, tentukan tipe belajar kalian. Yang ketiga, yaitu istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan agar kondisi tubuh tetap fit dan sehat. Kemudian yang keempat, hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Semisal kalian harus bisa mengatur untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar. Jangan berada di kumpulan orang atau keramaian. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajarmu. Yang kelima, cari suasana yang tepat. Sebenarnya, tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana yang menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. Kamu dapat menentukan suasana yang tepat untuk diri sendiri. Terkadang secangkir teh atau coklat panas membuat suasana belajar menjadi lebih sempurna. Yang keenam, belajar bersama teman atau belajar kelompok. Jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusinya. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita saling mudah memahami sesuatu. Namun, jangan sampai belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif karena terlalu banyak digunakan untuk mengobrol ataupun bermain. Mungkin tadi tips dan trik agar kita bisa lebih fokus dalam belajar. Semoga bermanfaat. Kemudian, untuk belajar dengan hasil optimal, diperlukan niat dan kemauan kuat untuk berusaha. Kegigihan dan kepercayaan diri diperlukan agar kita tidak mudah menyerah saat berproses. Hal yang perlu diingat, komitmen diperlukan untuk mencapai sesuatu yang diimpikan. Jangan pernah lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan dan meminta restu kedua orang tua. Semangat dan terus berlatih agar kesuksesan menanti dirimu di masa depan. Semoga motivasi belajar ini bermanfaat. Dan kalian jangan lupa, ingatlah kedua orang tua kalian. Semangat belajar walaupun dalam masa pandemi sekarang ini.